A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma hata bihi ilmuk. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waqti hajatana ya Allah bihaqqihim. Aku lakum ayyuhal ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bushairi Ali di channel Borneo FZTV. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah pembahasan ketika sholawat menjadi kaca buram sejarah, membaca kembali ayat sholawat, realitas sahabat dan akhlak dan hak ahlul bait alaihimussalatu wassalam yang merupakan sebuah narasi ilmiah. Ada satu ayat yang turun pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menggoncang seluruh struktur sosial umat saat itu. Sebuah ayat yang diperintahkan Allah bukan kepada segelintir orang, bukan kepada satu kelompok istimewa, tetapi kepada seluruh masyarakat muslim awal yang berjumlah ratusan ribu jiwa. Ayat itu turun bukan untuk memperindah bibir dengan lafaz-lafaz pujian, melainkan untuk menegakkan standar loyalitas, identitas, dan kesetiaan spiritual. Ayat itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Hai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan keluarganya, dan hendaklah pasrah dengan kepasrahan yang totalitas, atau loyallah dengan seloyal-loyalnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ayat yang tidak hanya memerintahkan bersalawat kepada Nabi, tetapi memaksa umat untuk bertanya bagaimana cara bersalawat, dan pertanyaan itu dijawab langsung oleh Nabi. Katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah momen ketika sejarah dan wahyu bertemu, ketika masyarakat bertanya kepada Rasulullah. Mereka tidak bertanya tentang lafaz, tetapi tentang objek salawat itu sendiri. Mereka ingin tahu kepada siapa saja salawat itu ditujukan, dan Rasul menjawab dengan sangat gamblang kepadanya dan kepada ahlul baitnya. Mengapa? Karena sholawat bukan sekedar doa ritual. Sholawat adalah deklarasi keberpihakan pada poros kebenaran. Doa sudah ada ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ikut berdoa sebagaimana sholawat Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya semesta berselawat kepada Nabi dan para imam ahlul baitnya yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda sholat, zakat, dan puasa, serta berhaji ke Mekah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut puasa, tidak ikut sholat, zakat, dan haji ke Mekah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan membaca sholawat, maka dia sendiri bersama seluruh malaikatnya seisi alam semesta ikut berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi dan ahlul baitnya alaihimussalatu wassalam. Ini hanya bermakna kedudukan tertinggi Islam, makna dan tujuannya. Salawat, perintah Nabi, perintah ilahi yang muncul di tengah pergeseran kesetiaan. Turunnya ayat sholawat bukan terjadi di ruang hampa,
ia turun pada masa ketika masyarakat muslim mulai mengalami gejala pergeseran nilai dari kesadaran kenabian menuju kesadaran suku, dari orientasi risalah menuju orientasi politik, dari keimanan menuju kepentingan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menegaskan bahwa setiap perintah turun bersamaan dengan realitas sosial yang sedang terjadi. Salawat adalah perintah yang turun demi membongkar struktur kesadaran masyarakat yang mulai kabur. Sebuah upaya Allah menegaskan kembali siapa poros kebenaran itu. Maka perintah salawat bukan pujian, melainkan penegasan keberpihakan dalam sistem prinsip agama kesadaran. Dan dengan jawaban Nabi kepada aku dan ahlul baitku, Allah menegaskan secara historis siapa pewaris nilai, siapa yang menjadi lantunan struktur wahyu, dan siapa yang harus menjadi poros identitas umat setelah wafatnya Nabi. Mengapa dalam sejarah Sunni salawat kepada ahlul bait justru disebut makruh? Inilah titik keretak sejarah yang disinggung oleh banyak pemikir kritis. Di satu sisi, ayat turun di hadapan ratusan ribu muslim awal yang menyaksikan sendiri bahwa salawat wajib ditujukan kepada Nabi dan ahlul baitnya. Tetapi ketika kita membuka sebagian literatur fikih ahli sunnah, kita mendapati pernyataan mengherankan. Salawat kepada ahlul bait disebut makruh atau tidak dianjurkan, atau dianggap penambahan yang tidak perlu. Mengapa? Karena sebagian fuqaha Sunni klasik menyatakan bahwa mayoritas generasi setelah Nabi kembali kepada kondisi iman yang tidak stabil. Ada yang munafik, ada yang kembali kepada kesukuan, ada yang menolak wasiat Nabi, ada yang bahkan memerangi cucu Nabi sendiri. Maka sholawat yang Anda baca dengan mencantumkan nama mereka, kata sebagian mufti klasik, berpotensi mencakup orang-orang yang kemudian sejarah sendiri menyingkap kemurdatan batin mereka, kemunafikan politik mereka, atau penyimpangan akidah mereka. Para ulama menyebut ini sebagai tragikomedi sejarah ketika umat lebih sibuk mengkultuskan generasi awal Islam secara buta ketimbang mengikuti garis spiritual yang diperintahkan langsung oleh Nabi. Bagaimana mungkin ayat sholawat turun? Nabi jawab ahlul bait, tetapi kini umat lebih memilih orang yang tidak pernah disebut Nabi. Ali Syariati selalu mengatakan bahwa tragedi terbesar Islam bukan pada perang-perang antara kaum muslimin, tetapi pada pengaburan poros identitas ketika poros dipindahkan dari ahlul bait menuju struktur politik yang dibentuk setelah wafat Nabi. Lahirlah kekacauan, epistemik, umat kehilangan kompas moral. Mengapa sebagian menyebut sholawat kepada ahlul bait sebagai bid'ah? Karena mereka menggeser pusat kesetiaan dari keluarga Nabi ke para elit politik setelah Nabi wafat. Padahal saat ayat turun, tidak ada seorang pun sahabat bertanya, apakah para pemimpin Quraisy nanti masuk dalam yang disolawati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada satu hadis pun yang menjawab, salawatlah kepada para sahabatku seluruhnya. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa generasi umum umat harus mencantumkan dalam solawat. Yang ada hanya salawatlah kepadaku dan kepada ahlul baitku. Maka jika hari ini ada yang mengatakan bahwa salawat kepada ahlul bait adalah tambahan atau makruh, pertanyaannya sederhana. Siapa yang berani menghapus penjelasan Rasulullah sendiri? Pertanyaan paling keras, mengapa umat bersalawat kepada mereka yang disebut sejarah sebagai penyimpang? Ketika sebagian mufti klasik mengatakan bahwa salawat kepada generasi tertentu menjadi makruh, itu karena sejarah mencatat bahwa sebagian dari mereka menolak menulis wasiat Nabi.
Sebagian memarahi menolak wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi saat sakit. Sebagian memerangi Ahlul Bait. Sebagian sahabat dan putra sahabat membunuh cucu Nabi, misalnya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian kembali ke jahiliyah, fanatisme suku. Sebagian berubah menjadi munafik politik. Jika poros kesetiaan digeser sedikit saja dari Ahlul Bait, maka umat akan tersesat total dalam sejarah. Dan inilah yang terjadi. Umat berselawat kepada sahabat secara massal dengan dalih semua sahabat adil, tetapi tidak mengetahui bahwa sebagian yang mereka sholawati itu justru menentang Imam Ali bin Abi Thalib, memusuhi Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, dan menodai risalah para sahabat yang murtad dan menyimpang. Mustahil masuk sholawat ashabihil ajma'in semuanya. Bagaimana mungkin umat mengaminkan sholawat kepada orang yang Nabi sendiri tidak pernah memasukkan mereka dalam doanya? Mengembalikan makna sholawat. Sholawat adalah kesetiaan, bukan hiasan lidah. Sholawat bukan ritual pujian. Sholawat bukan sekedar bacaan maulid. Sholawat adalah deklarasi kesetiaan spiritual kepada Nabi, pengesahan posisi Ahlul Bait sebagai poros risalah, penolakan terhadap struktur kekuasaan yang melawan garis kenabian, identitas teologis yang membedakan Islam Nabi dari Islam politik adalah berulang kali ditegaskan para pemikir Islam bahwa Islam yang hidup adalah Islam yang berpihak. Islam yang mati adalah Islam yang netral. Dan ayat sholawat menjadi penanda paling jelas keberpihakan itu. Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, maka kita sedang mengikrarkan bahwa kami tidak mengikuti para pembelok risalah. Kami tidak mengkultuskan orang yang histori memponisnya. Kami berdiri di garis Nabi dan keluarganya. Kami menolak sejarah buatan yang mengingkarkan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Sebagai penutup, saya sampaikan sholawat adalah revolusi sunni melawan pemalsuan sejarah. Dalam gaya syariati, sholawat bukan doa. Sholawat adalah revolusi sunni dalam keyakinan. Revolusi melawan sejarah resmi yang menutupi tragedi Kamis. Revolusi melawan sistem politik yang menyingkirkan Ali. Revolusi melawan teologi yang menyembunyikan darah Karbala. Revolusi melawan fikih yang memakruhkan keluarga Nabi. Revolusi melawan umat yang melupakan pewaris Nabi. Maka ketika berselawat kepada Muhammad dan keluarganya, kita sedang membongkar kembali struktur Islam yang hilang. Kita sedang menempatkan kembali poros risalah pada tempatnya. Salawat adalah suara kesetiaan kepada Nabi dan perlawanan terhadap sejarah yang memasukkan warisannya. Inilah Islam menurut Nabi. Inilah Islam menurut Ahlul Bait. Inilah Islam menurut akal sehat. Dan inilah Islam yang harus kembali tegak. Imam Ahlus Sunnah Asy-Syafi'i dalam kitab diwannya menuliskan bait-bait sebagai berikut. Wahai Ahlul Bait Nabi, kecintaan kepada kalian dipardukan perintah Allah dalam Al-Quran. Cukuplah kemuliaan dan ketinggian kedudukan kalian bahwa salat kami tidak sah jika bersalawat kepada Nabi tanpa kami sertakan kalian. Salah satu ulama besar penulis tafsir Al-Kasyaf Ahlus Sunnah wal Jamaah menuliskan, kalau seekor anjing masuk menjadi penghuni surga hanya karena setia dan cintanya kepada penghuni goa, maka kapan kami bisa celaka menjadi penghuni neraka karena cinta kami kepada keluarga suci Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan silahkan viralkan biar umat tidak salah baca salawat yang lengkap, jangan buntung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.